Belajar di barak militer adalah bentuk protes atas kegagalan Menteri Pendidikan dalam menumbuhkan karakter anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat membawa anak-anak ke barak ini mengandung kritik yang tajam terhadap sistem pendidikan nasional. Ini mencerminkan kekecewaan terhadap pendekatan pendidikan formal yang dinilai gagal membentuk generasi muda yang disiplin, tanggung jawab, dan berkarakter kuat. Hal ini ya mungkin saya ini melihatnya dari berbagai hal. Mari kita lihat dari makna simbol. Pertama, yang namanya belajar di barak militer ini identik dengan disiplin keras, ketertiban, dan kepatuhan terhadap aturan. Jika pendidikan anak harus dilakukan di lingkungan semacam ini, ya tentunya ada keputusan terhadap metode-metode konvensional. Ya enggak? Ya tentunya akan berubah metode-metode yang dilakukannya. Ini menunjukkan bahwa sekolah ini gagal. Dianggapnya gagal kan? Mencetak siswa yang tertib, jujur, dan bermoral tinggi. Selain itu, ini kritikan juga terhadap Menteri Pendidikan. Karena ini gagal untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter di dalam sistem pendidikannya. Berarti ini terlalu fokus kepada kognitif sehingga yang dipikirkan masalah nilai, ujian, kurikulum gitu. Dan juga belum terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan. Mungkin kebijakan-kebijakan dari Menteri Pendidikan ini dianggapnya terlalu lamban atau cepat berubah, belum selesai sudah dirubah gitu kan. Nah ini kan istilahnya itu bentuk daripada protes. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat tentunya ini tidak bisa kalau dijadikan permanen gitu ya. Kalau dijadikan permanen, makanya ini perlu dikaji oleh semua. Tetapi bukan berarti dilemahkan juga atau diberhentikan, biarkan melangkah dan kita mengkaji. Tetapi yang sangat heran dari kementeriannya itu tidak ada suara ya sampai saat ini. Dan mulai muncul suara-suara dari praktisi, dari dosen sudah mulai banyak bermunculan yang mengkaji dan menganalisa tentang pembelajaran yang dilakukan di barak. Nah, ini tentunya kita juga harus melihat kondisi nyata yang diangkat sekarang ini oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu tentang kekerasan. Ya, kekerasan, perkelahian, minuman keras, ini adalah bentuk kekhawatiran dari seorang bapak mungkin ya, dari seorang bapak, makanya perlu ada penanganan khusus gitu ya, perlu ada penanganan khusus. Nah ini dikarenakan nih, di sekolah sudah tidak mampu, banyak sekolah yang sudah tidak mampu melakukan pembinaan itu. Wajar, karena di Indonesia itu
sekolahnya banyak gitu ya. Dan yang paling pokok adalah di sekolah itu belum merata jumlah guru terutama yang menangani hal ini. Biasanya guru BK itu kurang gitu. Jadi kondisi nyata ini sekarang ini, baik itu pelanggaran-pelanggaran oleh siswa, kecenderungan siswa itu tawuran, memakai motor ugal-ugalan, itu adalah salah satu kondisi nyata yang diangkat. Sadar atau tidak, di Indonesia ini, khususnya di daerah Jawa Barat, kan penduduknya padat ya dibandingkan dengan yang lain, maka ini harus ada shock terapi untuk anak-anak yang berlaku seperti ini. Ini tentunya mengundang pro dan kontra. Karena ini satu hal yang baru dan ini memang kontroversial dengan sistem pendidikan yang dimana kita itu harus berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu harus paham dengan anak, gitu kan? Paham dengan anak, dan kita tugasnya adalah menebalkan apa yang ada di diri anak itu, karena anak itu sudah punya bakat-bakat yang ada gitu. Cuma kita ketika kita lagi berproses juga sekarang kan sadar ataupun tidak, ketika lagi berproses juga sekarang sudah mulai dipangkas-pangkas lagi. Nah, ini di Kementerian Pendidikannya juga kita harus berpikir ya dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini. Jadi kita tidak di dunia pendidikan ya tidak bisa tinggal diam gitu. Karena beda antara permasalahan fisik, misalkan jalan lah. Permasalahan jalan rusak. Ini gampang penyelesaiannya. Tinggal dibuat aspal baru. Tetapi kalau karakter rusak, anak bangsa yang rusak ini, itu tidak bisa tiba-tiba penyelesaiannya harus ini, enggak gitu. Ini akan sulit sekali. Nah, saya mempunyai pesan moral. Jadi gini, pendidikan karakter ini tidak bisa diserahkan hanya kepada sekolah. Apalagi jika sekolahnya lemah dalam kepengawasannya dan pembinaannya. Maksudnya lemahnya seperti apa? Sekarang aja di sekolah itu guru BK itu tidak ada, rata-rata tidak ada yang berlatar belakang guru BK. Berarti di sini pendidikan karakter yang di dalamnya itu pasti bakal sulit gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ini tidak bisa dilakukan pembinaannya hanya oleh sekolah, tetapi harus bersama-sama. Selanjutnya, diperlukan reformasi sistemik dan keteladanan nyata di kepemimpinan pendidikan. Nah, sekarang aja pimpinan-pimpinan lembaganya juga banyak yang kosong. Karena aturannya yang baru saja kemarin dibuat sekarang sudah diganti lagi, mau bagaimana memilih pemimpin sekolah? Wah, di sini juga sudah kelihatan. Jadi perlu benar-benar reformasi.